Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Reski Amalia dari kelas Ilmu Ekonomi A dengan NIM 9030119021. Baiklah, video kali ini adalah penjelasan tentang demografi yang dimana pengganti ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 tahapan proses transisi penduduk, di mana tahapan pertama yaitu disebut dengan presindustrial, di mana angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi. Angka kelahiran pada masa ini cukup tinggi karena banyak anak diperlukan untuk mengurus lahan pertanian. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja, serta lambat fasilitas kesehatan. Walaupun angka kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk biasanya sangat rendah pada tahap ini karena masyarakat. Pada tahap kedua yaitu biasa disebut juga sebagai masyarakat early industrial, di mana angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju pertumbuhan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini, kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Tahapan yang ketiga yaitu angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Selain itu, beberapa negara belakangan ini juga menerapkan aturan yang melarang banyak anak dalam keluarga. Tahapan yang keempat yaitu angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah, fluktuasi yang terjadi rendah, dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahapan transisi demokrasi keempat. Indikator kependudukan. Yang pertama, konsep fertilitas. Fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dana jumlah bayi yang dilahirkan. Ukuran besar fertilitas yaitu angka kelahiran menurut umur ASFR per X specific fertility rate, dan angka fertilitas total atau TFR per total fertility rate. Yang kedua yaitu konsep mortalitas. Peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup, yang dimana menurut Budi Utomo, dari definisi ini terlihat bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup. Yang ketiga, konsep migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. 3 model piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda, di mana model piramidanya yaitu cenderung kerucut di atas, berbentuk botol di bawah. Yang kedua yaitu piramida penduduk dewasa, di mana berbentuk segitiga di atas dan berbentuk segi empat di bawah. Yang ketiga, piramida penduduk tua, di mana piramidanya berbentuk bangunan. Perbedaan utama 3 sumber data penduduk yaitu di Indonesia sendiri biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan pada tahun yang berakhiran 0. Bisa dibilang sensus ini diadakan setiap 10 tahun sekali, dan manfaat sensus penduduk ini sangat menentukan kondisi suatu wilayah ke depannya. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara survei penduduk sensus penduduk. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. Jadi, menggunakan perhitungan statistik dapat diambil sampelnya
Sampel tersebut mewakili beberapa kelompok penduduk. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah keempat setempat bekerja sama dengan keluarga mencatat peristiwa penting kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Sensus diadakan selama 10 tahun sekali. Survei diadakan apabila ada kegiatan tertentu, biasanya setahun sekali. Survei dan sensus diadakan oleh setiap warga negara hendak mengurus keperluan administrasinya. Standarisasi pada analisis mortalitas. Ada 2 tahapan standarisasi pada analisis mortalitas, yaitu yang pertama, standarisasi langsung merupakan standarisasi mortalitas dengan menggunakan data penduduk standar untuk mengaplikasikan ASDR. Yang kedua, standarisasi tidak langsung merupakan standarisasi mortalitas dengan menggunakan himpunan ASDR untuk diaplikasikan masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angka kematian yang diperkirakan. Data fertilitas Desa Sukamaju. Usia anak 15-19 tahun, penduduk wanitanya 150, jumlah keturunan ada 3. Usia 20-24 tahun, penduduk wanitanya ada 200, jumlah keturunan ada 4, begitupun seterusnya. GFR Desa Sukamaju. GFR atau angka fertilitas umum. GFR sama dengan L dikali 100 per W sama dengan 15 per 49. Sama dengan 15 dikurang 49. GFR sama dengan 59 dikali 100 per 1800 sama dengan 32. Hasil di atas menunjukkan bahwa dari tiap 1800 wanita berumur 15-49 terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Rumus mencari ASFR atau X Specific Fertility Rate. Yang pertama yaitu ASFR X sama dengan BX dikali 1000 dibagi PFX. Yang kedua, 3 dikali 1000 dibagi 250 sama dengan 20. ASFR 20 dikurang 24 tahun. 4 dikali 1000 dibagi 200 sama dengan 20. HSFR 25 dikurang 29 tahun. 5 dikali 1000 dibagi 250 sama dengan 20. HSF 30 dikurang 34 tahun. 15 dikali 1000 dibagi 300 sama dengan 50. Yang terakhir yaitu pendekatan teori fertilitas dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, anak dianggap sebagai tenaga kerja, penyumbang pendapatan bagi keluarga, sedangkan dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.